Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak ibu, kita akan update terkait informasi terbaru di Info GTK hari ini. Itu banyak rekan-rekan guru yang kemudian berkomentar di grup-grup, kemudian di berbagai media, menyuarakan terkait tampilan Info GTK hari ini yang ada perubahan signifikan ya. Ini salah satu contohnya antara dua hasil cek yang kemarin dan pagi ini. Nah, semoga petanda akan menghijau. Kemarin Januari, Februari, Maret SKTP sudah terbit, tinggal April, tiba-tiba hari ini semua belum terbit. Ya, tiba-tiba semua hari ini tampilannya biru, Januari, Februari, Maret, April dengan keterangan belum terbit SKTP. Padahal sebagian sudah ada yang cair, dan memang sebagian ada yang sudah terbit tapi belum cair, dan hari ini tiba-tiba menjadi biru. Ini teman-teman yang mungkin rada-rada panik ya. Tapi sebentar kita akan luruskan seperti apa fakta Bapak Ibu berdasarkan hal-hal yang sudah kita lalui terkait validasi selama ini. Ya, ini banyak postingan ya, narasinya sama terkait tampilan Info GTK hari ini yang mendadak berubah. Terkait hal ini Bapak Ibu ada beberapa fakta terkait validasi Info GTK. Yang pertama, saat ini memang sudah masuk tanggal tahapan validasi. Kita sudah berada di tanggal 17 Bapak Ibu. Kita ketahui itu sebelum tanggal 19, mulai tanggal 15 ya, sampai tanggal 19, 18 itu tahapan validasi Info GTK. Dan biasanya selama proses validasi memang kadang ada perubahan tampilan. Ya, kadang ada perubahan tampilan mungkin karena sistem sedang proses ya. Dan juga kadang tampil maintenance, artinya sama sekali tidak bisa diakses. Nah, hal ini adalah hal yang berdasarkan pantauan kita selama ini, hal yang biasa Bapak Ibu, tidak perlu dikhawatirkan. Jadi tidak perlu panik dengan perubahan tersebut. Ditunggu saja, mungkin dari kementerian sedang berproses ya di Info GTK sehingga ada perubahan-perubahan itu. Ditunggu sampai tanggal 19 April karena diperkirakan tanggal 19 April terbit SKTP. Ya, kita mengacu pada penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dirjen GTK bahwa setiap tanggal 20 itu rekomendasi sudah dilayangkan untuk penyaluran ke Kementerian Keuangan. Artinya idealnya sebelum tanggal 20 itu sudah terbit SKTP, dan memang kita lihat di bulan-bulan sebelumnya itu tanggal 19 itu sudah terbit ya Bapak Ibu. Nah, terkait berita viral ini sebagai tambahan informasi di video kali ini Bapak Ibu, ini perlu juga disimak sampai tuntas supaya kita memahami informasi yang beredar, tidak tersesat oleh gelombang berita yang narasinya kadang kabur sehingga dipahami dengan keliru atau miskonsepsi. Terkait berita viral di kalangan guru ya tentang kenaikan gaji yang menyebut 5 juta, 15 juta. Ini perlu dipahami bahwa berita kenaikan gaji tersebut itu sifatnya usulan atau aspirasi dari DPR RI. Belum menjadi sebuah regulasi acuan kenaikan gaji. Jadi belum berlaku Bapak Ibu ya, karena belum final. Ini masih sifatnya aspirasi dari DPR RI. Nanti kita bisa tetapkan sebagai sebuah regulasi kenaikan gaji ketika sudah ada peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden. Dan hingga hari ini belum ada Bapak Ibu. Tapi mari kita support ya, mari kita doakan. Semoga aspirasi ini goal Bapak Ibu untuk kesejahteraan guru ke depan. Gaji guru itu minimal 15 juta, kata Once. Jadi kalau mau tahu perinciannya tanya Once. Tapi saya pernah ngitung Pak, terakhir nih pimpinan saya pernah ngitung secara serampangan aja. Jumlah guru di Indonesia itu 3.470.000 kalau nggak salah ya, menurut data Pusdatin per hari ini. Kalau masing-masing guru itu dipukul rata dikasih gaji 5 juta aja, biar yang honorer ya, apapun lah, dipukul rata 5 juta aja, dikali 3.470.000 itu menghabiskan dana 17 triliun satu bulan. Berarti dikali 12, 208 triliun. Ya kan? Itu kalau saya pukul rata nih, 3.470.000 guru seluruh Indonesia digaji masing-masing 5 juta dipukul rata. Nggak ada yang berbeda. Itu baru 208 triliun satu tahun. Gitu. Senyum. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
para pengurus Forum Guru Banten dan juga dari Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. Selamat datang di Komisi 10. Persoalan guru, tadi kami terutama dari Banten, dari Dapil saya, dari Dapil Pak Purtasan juga, dari 45 anggota komisi dan pimpinan di Komisi 10 ini, tidak ada yang menolak satupun untuk tidak membuat hidup guru itu sejahtera. Semua dari kami, masing-masing dari kami, dari partai apapun, semua sepakat 1000% bahwa guru harus sejahtera dan upahnya harus layak. Nggak ada istilah pakai minimum lagi, layak. Ya. Maka kami juga di Komisi 10 ini sedang bekerja ya, secara terus-menerus untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Sisdiknas, dan salah satu fokus dari perhatian kami semua di sini adalah salah satu dan yang utama tentu saja kesejahteraan guru ya. Dan tidak hanya guru Banten, saya pikir saya banyak dengar cerita kalau di Banten itu banyak penderitaan ya Bu, seperti cerita Multatuli di abad 19. Menderita terus. Jadi penderitaan itu seperti siklus. Tolong saya koreksi kalau salah, betul ya, leres banyak sekali cerita-cerita. Ada yang mengajar sendiri, gurunya sekolahnya rombeng, ya, bukan rombel tapi rombeng. Muridnya juga banyak yang menderita, banyak sekali membutuhkan perhatian. Padahal secara geografis letaknya nggak jauh Bu, kita pakai saya pakai stasiun dari kereta dari stasiun Palmerah itu 1,5 jam sudah sampai ke ibu kota Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung. 1 jam dari situ, kita ketemu realita Indonesia yang lain yang masih ada di dalam abad 19 kehidupannya. Tadi ibu dari Muncang. Muncang itu bukan kota di Jerman Bu, ada Bayer Muncang itu bukan. Ini Muncangnya beneran. Ini ada daerah yang gak ada sinyalnya. Betul ya, Ibu, ada yang dekat Sobang itu Gua Bancet. Saya pakai ojek naik ke atas Bu. Makanya kemarin ketika ada rencana online, saya menolak. Di sana gak ada sinyal. Saya pernah temui Wakil Menteri Komdiji, Bang Nezar, untuk meminta secara khusus memperhatikan daerah-daerah blank spot yang ternyata ratusan titik, kalau nggak disebut mungkin ribuan di Banten itu. Nah, jadi memang ini daerahnya dekat secara geografis tapi ketinggalan. Oke, jadi kami sepakat guru harus sejahtera. Tapi ada persoalan kedua tentang mutu pengajaran. Ya, lebih spesifik lagi saya bicara mutu pengajaran. Bagaimana kesejahteraan guru harus pula dibarengi dengan prestasi pengajaran. Karena kita juga menghadapi persoalan mutu pendidikan, ya, menghadapi persoalan bagaimana siswa-siswa ini nggak bisa ngejar prestasi baik secara akademik, secara intelektual, dan nanti kaitannya dengan asosiasi psikologi ini secara karakter. Ini penting. Pemerintah mungkin sudah keluar Bu ya peraturan untuk melarang media sosial, itu seperti di Australia karena pengaruh buruknya. Nah, ini bagaimana memastikan contoh satu, kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Kedua, bagaimana memastikan apa yang diajarkan oleh guru ini tidak terpisah dari kehidupan masyarakat. Jadi bukan hanya menerima ilmu, kemudian mendengarkan, tahu, kemudian menghafal, mengerti, tapi tidak terpisah dengan persoalan kehidupan. Yang di Banten banyak sekali persoalannya. Dan saya yakin di daerah manapun di Indonesia. Kemudian soal bullying. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint, namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.